Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ferani Cahyadira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati, upah, dan karyawan pindah tugas. Kita masuk ke materi perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawati pegawai tetap. Nah, jadi tahapan dalam perhitungan PPh pasal 21 itu yaitu hitung penghasilan bruto dalam setahun termasuk gaji pokok, tunjangan makan, transportasi kesehatan, hitung PTKP sesuai dengan status kekeluargaan, kurangi dengan tunjangan biaya tambahan 5%, maksimal 6 juta dan iuran pensiun 5%. Kedua biaya tersebut diambil dari perhitungan gaji bruto selama setahun. Hitung gaji neto, yaitu gaji bruto dikurang PTKP dikurang iuran jabatan atau pensiun, lalu setelah itu gaji neto yang didapat dikalikan dengan besaran pajak yang berlaku. Nah, karyawan kantor itu biasanya dalam perhitungan PPh pasal 21 oleh divisi yang bertanggung jawab dalam pengurusan gaji. Namun, jika tidak bekerja dengan orang lain atau kantoran, maka harus menghitung dan mengurusnya sendiri. Nah, kita masuk ke dalam contoh perhitungannya. Nah, contohnya sebagai berikut, Tina adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Misi Kita dengan gaji per bulan sebesar 8.500.000. Tina membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 per bulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tempat Tina berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, nah, diketahui bahwa suaminya itu tidak memiliki penghasilan apapun. Pada Juli 2018, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur sebesar 20 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2018 sebagai berikut. Kita masuk ke dalam penyelesaian. Jadi perhitungan PPh pasal 21-nya itu tadi kan diketahui bahwa gaji per bulannya itu 8.500.000. Nah, lemburnya itu kan ada 2 juta. Jadi penghasilan brutonya itu sebesar 10.500.000. Nah, pengurangannya itu sebagai berikut. Nah, biaya jabatannya itu 5% dikalikan dengan 10.500.000, maka didapatkan biaya jabatannya itu sebesar 500.000. Lalu iuran pensiun itu kan tadi sebesar 50.000. Nah, jadi ditambahkan hasilnya 550.000. Nah, 10.500.000 itu dikurangkan oleh 5.500.000 itu didapatkan penghasilan neto per bulannya sebesar 9.950. Nah, penghasilan per bulan, penghasilan setahunnya itu berarti kan 12 dikali 9.950. Didapat hasilnya adalah 119.400.000. Kita hitung PTKP-nya. Untuk wajib pajak itu sendiri PTKP-nya sebesar 54 juta dan tambahan karena dia telah menikah itu sebesar 4.500.000. Sehingga total PTKP-nya sebesar 58.500.000. Jadi 119.400.000 dikurangkan dengan PTKP-nya sehingga didapatkan PTKP-nya setahun sebesar 60 sehingga didapatkan PKP-nya setahun sebesar 60.900.000. Nah, untuk PPh pasal 21-nya itu karena kan tadi totalnya PKP-nya 60.900.000 ya. Jadi berarti untuk 50 jutanya gaji kecil dari 50 juta itu kan dikalikan 5% dan gaji di atas 60 juta itu dikalikan 15%. Jadi 5% dikali dengan 50 juta, lalu 15% dikalikan dengan 10.900.000, yaitu dari soalnya kan total 50 juta ditambah 10.900.000 itu kan 60.900.000. Nah, didapatkan hasil PPh untuk setahunnya itu sebesar 4.135.000. Nah, untuk PPh pasal 21 per bulannya itu kita dapatkan, berarti kan kita bagi 12, jadi 4.135 juta. 4.135.000-nya dibagikan dengan 12 didapatkan hasil 344.583. Kita masuk kepada materi perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Nah,
Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan yang tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama, hanya berubah lokasinya saja. Nah, dengan demikian, dalam perhitungan PPh pasal 21-nya tetap menggunakan dasar perhitungan selama 1 tahun. Kita masuk ke dalam contoh perhitungan. Bim berstatus belum menikah adalah pegawai PT Manusia Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2018 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada tanggal 1 Oktober 2018 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang Bogor. Gaji Bim sebesar 5 juta dan pembayaran iuran pensiun yang dibayarkan sendiri per bulan sejumlah 100.000. Selama bekerja di PT Manusia Mandiri, Bim hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Nah, ini untuk kantor pusat yang di Jakarta. Jadi kan gajinya kita kalikan 5 kali 5 juta, kita dapat hasilnya 25 juta. Pengurangannya yaitu ada biaya jabatan dan iuran pensiun yang dijumlahkan, lalu totalnya 1.750.000 yang dikurangkan dengan gaji, sehingga dapat penghasilan neto selama 5 bulannya sebesar 23.250.000. Lalu penghasilan neto setahunnya kita kalikan 12/5 dikali, karena kan dianya baru sampai awal bulan Juni ya, berarti kan baru 5 bulan, jadi 12/5 dikali 23.250 didapatkan hasilnya 55.800. Lalu kita masukkan dikurangkan dengan PTKP-nya karena dianya untuk sendiri, maka PTKP-nya itu sebesar 54 juta, sehingga kita kurangkan untuk mendapatkan PKP, sehingga didapatkan hasil 1.800.000. Nah, kita masuk untuk mencari PPh pasal 21 terhutangnya dalam setahun itu 5% dikali dengan 1.800.000, kita dapatkan hasilnya sebesar 90 juta. 90.000, lalu PPh pasal 21 terhutang masa Januari sampai dengan Mei 2018-nya itu 5/12 dikali 90.000, kita dapatkan hasilnya 37.500. Lalu untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong pada masa Januari sampai dengan Mei 2018 tiap bulan itu 37.500 yang kita bagi 5, yaitu 7.500. Lalu PPh pasal 21 yang telah dipotong itu pada masa Januari sampai dengan Mei, yaitu 5 dikali 7.500, kita dapatkan hasilnya 37.500. Nah, kita masukkan untuk pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 form 1721A1 di kantor Jakarta, yaitu gajinya 5 juta dikali 5, 25 juta dikurangi oleh pengurangannya sebesar 1.750, sehingga kita dapatkan penghasilan neto untuk 5 bulannya itu 23.250. Lalu penghasilan neto setahunnya itu kita seperti tadi 12/5 dikali 23.250.000, kita dapatkan hasilnya 55.800 yang kita kurangkan dengan PTKP-nya yaitu 54 juta, sehingga didapatkan PKP-nya sebesar 1.800.000. Baik, lalu untuk PPh pasal 21 terhutang setahun itu dikalikan dengan 5%, didapatkan 90.000, dan PPh pasal 21 terhutang masa Januari sampai dengan 2018 itu 5 juta. 5/12 dikali dengan 90.000 didapatkan hasilnya 37.500, dan PPh pasal 21 yang sudah dipotong pada masa Januari sampai dengan Mei 2018 yaitu 5 dikali dengan 7.500, maka didapatkannya hasil 37.500 yang kita kurangkan, lalu kita dapatkan hasilnya nihil. Baik, kita masuk kepada kantor cabang pencatatan untuk pencarian di kantor cabang Bandung. Nah, penghasilan neto di Bandung itu kan dari bulan Juni sampai dengan September. Nah, itu ada 4 bulan ya. Jadi kita kalikan 4 kali 5 juta, 20 juta. Kita masukkan pengurangannya seperti tadi, 5% untuk jabatan, 5% dikali 20 juta. Iuran pensiunnya 4 juta dikali
mohon maaf, 4 dikali 100.000 karena dia 4 bulan ya. Jadi kita dapatkan hasilnya 1.400.000, kita kurangkan dengan gajinya tadi, kita dapatkan penghasilan netonya sebesar 8.600.000. Nah, untuk penghasilan neto di Jakartanya itu kan 23.250.000. Tadi kita dapat dari perhitungan sebelumnya ya. Lalu kita jumlahkan, kita dapat hasilnya 41.850.000 itu untuk penghasilan neto selama 9 bulan. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya itu seperti tadi 12, tadi kan 9 bulan nih sudah. Jadi 12 per 9 dikali 41.850, maka didapatkan hasilnya 55.800. Nah, untuk PTKP-nya sendiri kita kurangkan dengan 54 juta, sehingga didapat PKP yang disetahunkan itu sebesar 1.800.000. Nah, untuk PPh pasal 21 yang disetahunkan, yaitu kan 5% dikali 1.800.000, kita dapat 90.000 ya. Jadi PPh pasal 21 terhutang selama 9 bulannya itu 9 per 12 dikali dengan 90.000, kita dapatkan hasilnya 67.000. Nah, untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta itu kan sebesar 37.000 yang tadi ya. Terus kita masukkan PPh terhutang di Bandungnya itu sebesar 30.000. Nah, untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong di Bandung dari Juni sampai September itu, kita kalikan 4 juta dikali 7.500. Nah, didapatkan hasil 30.000 itu kita kurangkan, maka didapatkan PPh pasal 21 kurang lebih potongnya itu nihil. Nah, kita ini untuk pencatatan bukti potong PPh pasal 21 formulir 1721 A1 di kantor Bandung. Nah, jadi kan penghasilan netonya di Bandung itu seperti tadi 20 juta ya, 5 juta dikali 4. Lalu pengurangannya biaya jabatan, biaya iuran, kita dapatkan hasilnya 1.400.000 yang kita kurangkan dengan gaji sehingga didapat penghasilan neto 4 bulannya itu sebesar 18.600.000. Nah, untuk penghasilan neto di Jakartanya yang tadi seperti kita sudah cari, itu ada 23.250.000. Nah, untuk penghasilan neto 9 bulannya itu sendiri, kita jumlahkan hasilnya 41.850.000, lalu yang disetahunkan kita kalikan dengan 12 per 9, didapatkan hasilnya 55.800.000, kita cari PTKP-nya, kita kurangkan tadi kan besaran PTKP untuk sendirinya itu 54 juta, kita kurangkan maka dapat hasilnya 1.800.000. Nah, PPh pasal 21 yang disetahunkannya itu 5% dikali dengan 1.800.000 didapatkan hasilnya 90.000, lalu PPh pasal 21 selama 9 bulannya itu kita kalikan 9 per 12 dikali 90.000, kita dapatkan hasilnya 67.500, lalu kita kurangkan dengan PPh yang telah dipotong dan dilunasi, yaitu yang di Jakarta dan di Bandung. 37.500 untuk di Jakarta sesuai form 1721 A1 dan di Bandung 4 kali 7.500 yaitu 30.000. Kita kurangkan, maka didapatkan PPh pasal 21 kurang lebih dipotongnya itu nihil. Berikut ini untuk penyelesaian di kantor cabang Bandung. Nah, jadikan penghasilan netonya, mohon maaf, kantor cabang Bogor maksudnya. Jadi kan penghasilan neto di Bogor itu dari gaji Oktober sampai dengan Desember itu 15 juta. Jadi pengurangannya biaya jabatan, biaya pensiun dapat 1.050.000, kita kurangkan untuk penghasilan netonya didapat 13.950. Lalu penghasilan neto di Jakarta, penghasilan neto di Bandung 23.250 dan 18.600. Lalu kita masukkan lagi jumlah penghasilan neto setahunnya sebesar 55.800. Nah, kita itu kan untuk PKP sendirinya itu kita kurangkan 54 juta sehingga kita dapatkan bahwa PKP-nya itu 55.800, kita kurangkan dengan 54 juta, sehingga kita dapatkan hasilnya itu 1.800.000. Nah, untuk PPh pasal 21 terhutangnya 5% dikali dengan 1.800.000 kita dapatkan 90.000, dan PPh pasal terhutang di Jakarta dan Bandung sesuai form 1721 A1 yaitu 67.000, maka PPh
pasal 21 terutang di Bogornya itu kan sebesar kita kurangkan ya 90 juta dikurang dengan 67 juta kita dapatkan hasilnya 22.500.000. Nah, untuk penghasilan PPh pasal 21 yang harus dipotong yaitu 22.500.000 kita bagi 3 yaitu 7.500. Nah, berikut ini untuk pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 di kantor Bandung. Nah, perhitungan penghasilan di neto di Bogor gaji Oktober sampai dengan Desember 2018 itu kan 15 juta. Pengurangannya itu 1.050.000 kita kurangkan didapatkan neto 3 bulannya 13.950 dan penghasilan neto sebelumnya itu sebesar 23.250 dan 18.600. Maka untuk penghasilan neto setahunnya itu kan ada 55.800 kita kurangkan dengan PTKP-nya yaitu PTKP sendiri yaitu sebesar 54 juta sehingga didapatkan PKP-nya sebesar 1.800.000. Nah, untuk PPh pasal 21 terhutangnya itu yaitu 5%, seperti biasa tadi 5% dikali dengan 1.800.000 yaitu 90 juta dan PPh pasal 21 terhutang di Jakarta dan Bandung sesuai Form 1721A1 yaitu 67.000. Nah, PPh 21 terhutang di Bogornya tadi kan sebesar sehingga kita kurangkan itu sebesar 22.500 kita kurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong itu 3 dikali 7.500 yaitu dapatkan 22.500 sehingga kita kurangkan itu PPh pasal 21 kurang lebih dipotong itu sebesar nihil. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, upah saku harian atau mingguan. Nah, berikut ini tata caranya. Tentukan jumlah upah saku harian atau rata-rata upah saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Nah, upah atau saku yang mingguan dibagi dari banyaknya bekerja dalam seminggu. Lalu upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan sehari, serta upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan tersebut. Nah, lalu dalam hal uang saku harian atau rata-rata uang saku harian yang belum melebihi 450 dan jumlah kumulatif yang diterima diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi sebesar 4.500.000 maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Nah, untuk upah saku harian atau rata-rata uang harian yang diterima melebihi dari 450 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah saku harian atau rata-rata saku harian dikurangi dengan 450 dikalikan dengan 5%. Lalu, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan dikurangi dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang bersangkutan harus dipotong adalah sebesar upah saku harian atau rata-rata upah saku harian yang telah dikurangi PTKP sehari dikali dengan 5%. Nah, untuk PPh atas jumlah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21-nya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang setelah dikurangi PTKP dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 perhitungan tersebut dibagi dengan 12. Nah, kita masuk ke dalam contoh perhitungan. Indra pada tahun 2018 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Indonesia Maju dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 250.000. Indra kawin dan memiliki seorang anak. PT Indonesia Maju masuk ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan
premi jaminan kecelakaan dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,03% dari gaji. PT Indonesia Maju membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dan gaji dan Indra membayar uang iuran pensiun sebesar 35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Nah, kita masuk ke dalam soal penyelesaiannya. Jadi kan penghasilan per bulannya itu kita kalikan seperti tadi, seperti syaratnya tadi, kita kalikan 26 dikali 250, kita dapat hasilnya 6.500.000. Nah, untuk premi jaminan kecelakaan kerja itu kan tadi sebesar 65.000. Untuk premi jaminan kematian itu 19.000. Kita sesuai dengan tadi ya dari soalnya. Lalu untuk penghasilan brutonya itu sehingga kita dapat 6.450.000. Pengurangannya itu kan kita dapatkan dari biaya jabatan, biaya pensiun, iuran jaminan hari tuanya sebesar 487.775. Nah, untuk penghasilan neto per bulannya kita jumlahkan didapatkan hasilnya 5.929.000. Kita kurangkan, maksudnya dapatkan 5.929.750. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya itu kita kalikan 12, maka kita dapatkan hasilnya 71.156.700. Nah, untuk PTKP-nya itu untuk wajib pajak sendiri, tambahan karena menikah dan telah memiliki anak, totalnya 63 juta, maka kita kurangkan, kita dapatkan hasil kena pajak setahunnya itu sebesar 8.156.700. Kita lakukan pembulatan dengan kita bulatkan menjadi 8.156.000. Nah, untuk PPh pasal 21 setahunnya itu 5 juta dikali 8.156, kita dapatkan hasilnya 407.800, lalu PPh pasal 21 per bulannya kita bagi 12 dapat 33.983, sehingga untuk PPh pasal 21 seharinya itu kita bagikan dengan hari jam kerjanya itu 26, kita bagi 26 sesuai ketentuan yang kita pelajari di video sebelumnya. Nah, itu didapatkan hasilnya 1.307. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas pemegang dari calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Nah, untuk PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan yang dibagi dengan 12. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.